Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, calon wali santri yang dimuliakan Allah, serta anak-anakku sekalian calon santri Pondok Modern Tazaka yang dirahmati Allah. Berikut ini adalah beberapa pengarahan penting terkait ke pondok modernan, supaya kita semua sama-sama mengetahui apa itu Pondok Modern Tazaka, isinya apa, visi misinya apa, orientasinya apa, dan bagaimana di dalamnya, agar semua baik calon wali santri maupun calon wali santri mengerti, memahami, sehingga tidak salah niat, salah tujuan, salah persepsi, bahkan salah paham terhadap Pondok Modern Tazaka. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu sekalian calon wali santri yang dirahmati Allah, pertama, Pondok Modern Tazaka ini pondok wakaf, pondok milik umat Islam seluruh dunia, bukan lagi milik pribadi, milik keluarga, milik kelompok tertentu atau golongan tertentu. Semua yang ada di Pondok Modern Tazaka ini adalah aset wakaf milik umat Islam seluruhnya. Oleh karena itu, maju mundurnya pondok ini amat bergantung pada umat Islam seluruhnya. Di Tazaka ada moto sekaligus tagline yang sering kita sampaikan kepada anak-anakku, yaitu bahwa Pondok Modern Tazaka berdiri di atas dan untuk semua golongan. Berdiri di atas maksudnya adalah bahwa pondok ini tidak di bawah organisasi apapun, tidak di bawah organisasi masyarakat, tidak di bawah ormas Islam, tidak di bawah apalagi partai politik. Pondok Modern Tazaka berdiri di atas, artinya tidak di bawah lembaga apapun dan untuk semua golongan. Semua golongan berarti pondok ini tidak lagi disekat-sekat oleh sekat-sekat keormasan, apalagi sekat-sekat kedaerahan, sukuisme, apalagi sekat-sekat yang menyangkut kepartean atau kelompok-kelompok sempit lainnya. Seluruh umat Islam bisa bergabung masuk ke pondok ini, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu calon wali santri yang dirahmati Allah, anak-anakku semuanya, pondok modern, apanya yang modern? Apakah gedung-gedungnya? Tidak. Apakah guru-gurunya yang tamatan luar negeri? Juga tidak. Apakah pakaiannya? Tidak juga. Ingat, pakaian seperti ini atau pakaian apapun tidak menunjukkan apapun, tetapi hakikatnya adalah akhlak kita, keilmuan kita yang menunjukkan jati diri kita. Atau karena bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, apakah itu yang disebut modern? Juga bukan. Bukan itu semua. Tetapi modern itu adalah pada jiwanya, yaitu jiwa yang dinamis, aktif, progresif, visioner, dan melihat atau menatap ke masa depan yang jauh. Kita tidak mau bahwa jiwa-jiwa yang ada di pondok modern ini berpikir ke belakang, jumut, dan berorientasi pada masa lalu. Itulah makna modern yang kita sematkan atau kita lakukan memaknai modern di Pondok Modern Tazaka ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah,
anak-anakku semua yang saya cintai, di Pondok Modern Tazaka, pendidikan dan pengajaran berjalan seimbang. Pendidikan melahirkan orang berbudi, pengajaran melahirkan orang yang pandai. Pengajaran itu adalah transformasi ilmu pengetahuan. Yang disampaikan adalah tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan adalah transformasi nilai-nilai, values. Yang disampaikan kepada anak-anak melalui pendidikan adalah nilai-nilai akhlakul karimah, sikap, dan mental. Antara pendidikan dan pengajaran berjalan seimbang. Oleh karenanya dibuatlah sistem asrama 24 jam dengan sistem dinamika, nilai-nilai, kegiatan yang semuanya terintegrasi dan komprehensif. Baik itu pada aspek pengajaran dengan kurikulum, silabus, dan perangkat-perangkat pengajaran lainnya. Juga ada pendidikan, yaitu dengan nilai-nilai, sistem, disiplin, dan perangkat-perangkat penunjang pendidikan lainnya. Keduanya berjalan secara seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku semua yang saya cintai, Pondok Modern Tazaka bukan lembaga penitipan anak, tetapi ini pesantren yang akan mendidik generasi-generasi muda muslim untuk menjadi pemimpin masa depan. Bapak Ibu, jangan salah niat, jangan salah orientasi. Karena sudah tidak sanggup mendidik anaknya di rumah lalu dipondokkan, atau tidak ada waktu di rumah mendidik anak putra-putrinya lalu dipondokkan. Saya kira ini kurang tepat. Mendidikkan anak di pondok pesantren adalah harapan kita semua, bukan karena kita nggak punya waktu di rumah, juga bukan karena kita udah nggak sanggup lagi mendidik di rumah. Ini yang harus kami luruskan, sehingga jangan sampai pondok ini dipahami atau diasumsikan sekedar sebagai lembaga penitipan anak, apalagi bengkel anak nakal, apalagi untuk rehabilitasi narkoba, ya, kecanduan obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Itu semua ada tempatnya tersendiri. Kita berbagi tugas. Ada yang mendidik dengan cara seperti ini, ada yang mendidik untuk rehabilitasi, ada yang mendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin hadirat calon santri yang dirahmati Allah, anak-anakku semua yang saya sayangi, Pondok Modern Tazaka bertekad dan berikhtiar untuk mencetak dan mendidik kader-kader pemimpin umat di masa depan. Maka calon santri jangan cengeng, jangan manja, jangan ingah-ingih, jangan lebay. Ya, bukan di sini tempatnya. Kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Maka harus siap berjuang, siap menghadapi tantangan, gagah, berani, dan menatap masa depan. Ini kandang singa, bukan kandang beri-beri. Ibarat pepatah kata begitu. Maka kalian harus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, diterpa dengan berbagai pendidikan dan perjuangan-perjuangan yang mungkin melelahkan. Tetapi calon pemimpin yang sejati, dia akan kuat menghadapi itu semuanya. Bapak Ibu calon santri yang dirahmati Allah, anak-anakku semuanya, di Pondok Modern Tazaka ini pelajaran umum bobotnya 100%, pelajaran agama 100%. Jadi di sini nggak ada berlaku 70, 30, 60, 40, atau 50, 50. Semuanya 100% umum, 100% agama. Mengapa demikian? Karena kami tidak memandang dikotomi antara umum dan agama. Mempelajari pelajaran-pelajaran yang diasumsikan sebagai pelajaran umum, hakikatnya adalah belajar agama. Dan mempelajari pelajaran-pelajaran yang juga
diasumsikan sebagai pelajaran agama, hakikatnya adalah umum karena untuk kemaslahatan semua manusia, bahkan alam semesta ini. Itulah kami tidak mengenal dikotomi antara pelajaran umum maupun pelajaran agama. Yang kedua, pelajaran agama di Pondok Modern Tazaka ini diajarkan sepenuhnya. Sebagaimana juga pelajaran umum diajarkan sepenuhnya. Jadi matematika tetap seperti kita belajar matematika pada umumnya di sekolah-sekolah. Fisika, ya, biologi, apalagi geografi, PKN, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Pelajaran-pelajaran umum itu semuanya itu diajarkan tanpa dikurangi bobot dan muatannya. Di sisi lain, pelajaran agama juga diajarkan tanpa bobot yang dikurangi dari semestinya. Semua diajarkan secara seimbang. Kok bisa? Bisa. Karena di pondok ini sistemnya berasrama 24 jam. Selama seminggu, sebulan, ya, bahkan setahun anak-anak berada di pondok ini. Sehingga cukup waktu untuk mengajarkan semua itu baik melalui pendekatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai, semua gerakan di Pondok Modern Tazaka ini dijiwai dengan ruh keikhlasan. Semuanya ikhlas. Kiai ikhlas mengasuh, guru-guru ikhlas mengajar, mendidik, santri ikhlas dididik, diajar, dan wali santri ikhlas memondokkan anaknya. Semuanya harus dalam bingkai ruh keikhlasan. Keikhlasan adalah panglima semua pergerakan yang ada di Pondok Modern Tazaka ini. Itu sistem dan itu nilai-nilai. Jangan ada yang coba mengganggu apalagi merusak sistem dan tata nilai keikhlasan ini. Anak-anakku yang tidak siap, tidak ikhlas, dididik dengan cara seperti ini, ya, dibina, diasuh dengan pola seperti ini, maka silahkan untuk keluar, bukan di sini tempatnya. Karena akan mengganggu sistem keikhlasan yang sudah kita rintis, kita bangun, dan kita bakukan menjadi satu denyut kehidupan bersama dalam seluruh kegiatannya. Oleh karena itu, guru-guru termasuk kiainya tidak dibayar dari SPP, tidak digaji. Apa yang dibayarkan oleh santri pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Silahkan dicermati apa saja yang dibayarkan oleh santri, untuk apa alokasinya, semuanya bisa dilihat, bisa diamati. Semuanya kembali kepada kebutuhan anak-anak sendiri. Kesejahteraan guru dari mana? Insya Allah. Pondok Modern Tazaka sedang dan akan terus mengembangkan unit-unit usaha yang halal dan produktif. Mengembangkan gerakan-gerakan ekonomi lain di luar apa yang dibayarkan oleh santri itu, sehingga dengan itu mudah-mudahan insya Allah kita bisa mandiri dan bisa sejahtera lahir dan batin. Yang penting berkah. Keberkahan itulah insya Allah yang selalu kita harapkan dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya cintai, oleh karenanya tidak ada kata transaksional di sini. Jadi tidak ada itu falsafah lo jual gue beli. Tidak ada. Karena ini pendidikan, semuanya berkhidmah. Bukan hubungan antara majikan dan pegawai. Guru-guru bukan pegawaimu. Guru-guru bukan pesuruhmu. Dan guru-guru itu bukan pekerja. Tapi guru-guru itu adalah pejuang-pejuang
yang dengan keikhlasannya, dengan dedikasinya, dengan loyalitasnya, dengan etosnya, bahkan dia mengorbankan jiwa, raga, waktu, tenaga, harta, bahkan dirinya sendiri untuk kemajuan dan kepentingan anak-anak kita semuanya, untuk kepentingan kemajuan pondok ini. Bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tiada meminta balasan kepadamu, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu semua, para wali santri yang dimuliakan Allah. Tentu saja seleksi penerimaan ini ada yang lulus, ada yang mungkin diberi kesempatan untuk mengikuti gelombang berikutnya. Artinya belum diluluskan. Itu biasa. Di mana-mana juga biasa. Orang ujian ada yang lulus, ada yang tidak. Itu biasa. Sangat biasa. Karena apa? Karena daya tampung kami terbatas. Tenaga kami juga terbatas. Pikiran kami juga terbatas. Semua serba terbatas. Oleh karena itu, meluluskan dan tidak meluluskan, murni pertimbangannya adalah demi kemaslahatan anak-anak kita sendiri. Jangan sampai kita membebani anak-anak kita di luar kemampuan yang dia tidak bisa melakukannya. A'ti kulla dzi haqqin haqqahu. Itu prinsip. Berilah setiap orang haknya sesuai haknya. Jangan sampai kita mengurangi hak-hak orang lain atau melebihkan hak-hak orang lain. Harus adil, presisi. Kalau nilainya 1, ya 1. Nilainya 2, ya 2. Nilainya 8, ya 8. A'ti kullati haqqin haqqahu. Tidak ada katrol nilai, tidak ada markup nilai, apalagi ya markup soal, jual beli soal, atau apalagi jual beli ijazah dan lain sebagainya. Bapak Ibu calon wali santri yang dirahmati Allah, anak-anakku semuanya, kami harus sampaikan bahwa kami mohon maaf bahwa fasilitas pondok ini belum lengkap. Masih banyak sarana prasarana yang belum memadai. Masih banyak kekurangannya. Pondok yang baru berusia kurang lebih 9 tahun ini tentu kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila nanti putra-putri Bapak Ibu mondok di sini ternyata masih banyak kekurangan-kekurangannya. Itulah Pondok Modern Tazaka dengan segala kekurangannya. Tetapi kami himbau bahwa kekurangan-kekurangan itu tidak untuk dibanding-bandingkan. Karena tidak bisa membanding-bandingkan pondok itu, nggak bisa. Semua punya kekhususan, semua punya keunggulan, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi untuk dikorek-korek, apalagi untuk dijatuhkan, apalagi untuk dijadikan bahan nyinyir, bulian dan lain sebagainya. Inilah Pondok Modern Tazaka dengan segala kekurangannya. Mohon didoakan di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab. Doakan agar kita yang di pondok ini ya bisa istiqomah dalam berjuang, ikhlas, sabar, tabah dan kuat dalam rangka memajukan anak-anak kita semuanya, memajukan pondok ini li'i'la'i kalimatillah, untuk agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, calon wali santri dan anak-anakku calon santri yang dimuliakan Allah. Inilah beberapa hal penting yang prinsipil dan mendasar yang terkait dengan Pondok Modern Tazaka. Tentu masih banyak hal-hal yang ingin kita sampaikan, tetapi ruang dan waktu tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan itu semuanya. Kemudian berikut ini kami izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang
khusus terkait dengan wali santri. Ya. Kalau tadi secara umum, nah yang akan saya sampaikan ini khusus untuk wali santri saja. Ya. Beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, ketika santri telah masuk ke pondok ini, maka santri-santri itu adalah anak-anak kami, menjadi anak-anak kami, bukan seperti anak-anak kami. Jadi kami tidak pakai istilah seperti anak kami, tapi menjadi benar-benar anak kami. Diasuh, dididik, dibimbing, dibina, diterpa, ya kadang juga dimarahin seperti anak-anak kami. Kekhawatiran menjaga mereka dengan sepenuhnya, insya Allah seperti anak-anak kami, bukan seperti anak-anak kami, tapi anak-anak kami. Betul-betul kami memperlakukan mereka itu anak-anak kami, ya. Karena kalau seperti anak-anak kami itu seolah-olah di luar, ini di dalam. Jadi betul-betul anak-anak kandung yang akan membersamai kami dalam beberapa waktu yang cukup lama. Bapak Ibu sekalian, kami yang ada di dalam ini semuanya memikirkan apa saja yang akan diterima oleh anak-anak kita dan apa yang akan dikeluarkan oleh anak-anak kita. Tentu terkait dengan sarana dan prasarana belajar, pendidikan, semua harus kita pikirkan. Juga terkait dengan nilai-nilai, falsafah dan pikiran-pikiran yang juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Tetapi juga memikirkan tentang bagaimana outputnya, bagaimana keluarnya. Artinya supaya berpikir apa nanti yang akan dikeluarkan anak-anak kita. Maka perlu didesain kegiatan, didesain gerakan-gerakan agar ada ekspresi, ada artikulasi dan aktualisasi dari minat, bakat, keterampilan dan kreativitas anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, rumus memondokkan anak adalah titip. TITIP. Tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan percaya. Bapak Ibu harus tega melepaskan anaknya, ya, diterpa, dididik, jauh dari rumah, lama tidak pulang, ya kadang nyuci sendiri, kadang makan antri, kadang tidur bersama-sama dengan teman-teman yang lain, mandi juga antri, harus tega. Karena mungkin saja fasilitas yang ada di pondok tentu tidak sebaik, tidak senyaman dan tidak sememadai apa yang ada di rumah. Maka Bapak Ibu tega, insya Allah anak-anak itu apabila kuat, ikhlas, insya Allah mereka akan jadi orang karena mereka diterpa dengan pendidikan-pendidikan yang kuat. Yang kedua, ikhlas. Ikhlaskan anak-anak pergi untuk menuntut ilmu. Ikhlaskan mereka belajar dengan segala tantangan dan dinamikanya. Keikhlasan itulah yang akan menjadi dorongan yang kuat. Keikhlasan itulah yang akan memberkahi. Ikhlas bertemu dengan ikhlas akan melahirkan keberkahan. Kiai yang ikhlas, guru yang ikhlas, anak didik yang ikhlas, santri yang ikhlas, orang tua yang ikhlas. Energi keikhlasan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemudian tawakal. Tawakal artinya setelah kita melepaskan anak-anak ke pondok, itu harus tawakalnya ditingkatkan. Jangan setelah dilepaskan ke pondok lalu nggak didoakan, ya, lalu nggak dimunajatkan kepada Allah. Maka doa-doa kita kepada Allah harus lebih kencang. Munajat kita, sedekah kita. Artinya meskipun anak sudah di pondok, tidak bisa kita pasrahkan ke pondok 100%. Tetap kita harus melakukan ikhtiar batin, ikhtiar spiritual, yaitu yang disebut dengan tawakal.
Ikhtiar. Kita harus berikhtiar bersama-sama. Orang tua harus memaksimalkan ikhtiarnya. Ikhtiar di sini kita pahami bahwa tentu selama mondok, selama menjadi santri, anak-anak kita akan banyak kebutuhannya. Seperti halnya kebutuhan hidup di luar pesantren. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ikhtiar sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Cukupi semua keperluan-keperluan selama mereka menuntut ilmu. Ya, jadi jangan pasrahkan begitu saja, tutup mata, tutup telinga, jangan. Tetapi mari kita berbagi tugas, kita berbagi beban, dan sama-sama dalam rangka ikhtiar untuk memajukan anak-anak kita semuanya. Dan yang terakhir adalah percaya. Ini penting. Bapak Ibu harus percaya. Percaya kepada pondok. Percaya kepada sistem dan nilai-nilainya. Bahkan harus percaya pada guru-gurunya, pengasuhnya, pimpinan pondoknya. Karena tanpa kepercayaan ini lalu buat apa? Buat apa memondokkan putra-putri kita di sebuah lembaga yang kita nggak percaya? Apalagi nggak percaya sama guru-gurunya. Apalagi tidak percaya pada sistem dan tata nilai yang ada di pondok itu. Maka kepercayaan ini adalah asas yang sangat fundamental. Demikian pula kami percaya kepada anak-anak kami, pada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu bisa lihat, di pondok ini anak-anak dididik, bahkan mengerjakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu pada hakikatnya ikut mengelola bersama pondok ini. Anak-anak kita kasih tugas, kita kasih peran, kita kasih tanggung jawab, dan kami percaya itu yang mengelola dapur, mengelola makan santri sejumlah 700 sampai 1000 orang sehari 3 kali makan, itu kami percaya anak-anak bisa mengelolanya. Yang mengelola koperasi dan kantin dengan omset jutaan tiap hari, kami percaya anak-anak bisa mengelolanya. Maka kepercayaan itulah yang menjadi dasar dalam memondokkan anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain titip tadi, tega, ikhlas, tawakal, ikhtiar, dan percaya, ada beberapa hal yang juga perlu kami sampaikan di sini, yaitu bahwa sebaiknya kita jangan berpikir untuk diri sendiri atau berpikir hanya untuk kepentingan putranya saja. Sedikit-sedikit izin pulang misalnya, karena anaknya nggak betah, datang terlambat, ya. Kemudian sering izin keluar, ya, dan lain sebagainya. Ini dapat merusak sistem dan nilai-nilai. Kalau ada satu anak yang terlambat tanpa alasan yang dibenarkan, itu artinya kita akan mencederai dan merusak sekian ratus anak lain yang sudah komitmen dan berusaha keras untuk disiplin. Anak-anak yang lain dengan segala tantangan dan dinamikanya berusaha bersama wali santrinya untuk datang tepat waktu, untuk bertahan di dalam segala tantangannya. Mereka juga sama-sama nggak betah awalnya, tapi lalu kemudian ada satu yang nggak betah, izin pulang, kembali lagi, izin pulang, kembali lagi, kemudian datang terlambat. Ini akan mencederai komitmen yang sudah dibangun oleh anak-anak yang lain. Oleh karena itu, kami di sini berpikir bahwa menegakkan disiplin bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi menegakkan disiplin untuk kepentingan semua orang. Oleh karena itu, mohon ini difahami. Difahami betul-betul bahwa kita tidak berpikir parsial orang per orang, tetapi berpikir bagaimana mendidik semua orang, mendidik anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pondok ini tidak ada organisasi wali santri dalam bentuk apapun, karena nanti malah akan mengganggu keberlangsungan pondok. Ya. Kalau ada masalah, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, langsung diskusikan dengan staf pengasuhan santri, kepada wali kelas masing-masing,
atau kepada pembimbing anak kita masing-masing. Ya, tidak perlu di grup, tidak perlu diskusi sendiri di luar. Tuh. Karena nanti banyak hal-hal yang mungkin belum dipahami menjadi salah kaprah karena keliru memahami, keliru menangkap pesan, dan bisa jadi keliru dalam mengorientasikan diri dan anak-anak kita di pondok ini. Bapak Ibu calon wali santri yang dirahmati Allah, hakikatnya santri yang masuk dan datang ke pondok ini tidak pernah diundang. Mereka datang sendiri, kemudian mereka merasa butuh dan mereka memohon kepada pimpinan pondok agar diterima menjadi santrinya. Itulah falsafah dan itulah jiwa pesantren. Itulah tradisi pesantren. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa pondok ini akan mati jika tidak ada santrinya. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Kami mendirikan pondok ini bukan untuk mencari materi. Kami mendirikan pondok ini bukan untuk gagah-gagahan apalagi, tapi semata-mata kami ingin berkhidmat apa yang kami miliki dari sedikit ilmu, dari sedikit karya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita semua nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pondok ini tidak berpartai dan juga tidak berafiliasi kepada ormas apapun. Kalau kebetulan ada warna yang sama, maka bukan berarti kami berafiliasi kepada lembaga, partai, ormas yang kebetulan warnanya sama. Sama sekali tidak. Maka anak-anak juga demikian. Segala bentuk afiliasi, kekelompokan, kegolongan, itu semua harus ditanggalkan di pintu masuk pondok. Begitu masuk ke pondok ini, semuanya harus cair. Bahkan anak-anak kita di dalam kurikulum, di dalam pengajarannya, di dalam sistem nilainya dibuat sedemikian rupa agar perbedaan-perbedaan itu menjadi cair. Boleh berbeda, tetapi bukan berarti dengan perbedaan itu kita menjadi tercerai-berai. Ukhuwah Islamiyah itu menjadi satu nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kurikulum di pondok ini kurikulum berapa? Kurikulum 2006 atau kurikulum 2013 atau kurikulum apa? Kami menamakan kurikulum pondok ini adalah kurikulum kehidupan. Jadi kami punya kurikulum sendiri. Ya, bagaimana mendidik dan mengajar anak dari mulai bangun sampai bangun kembali 24 jam, dan apa yang diberikan, apa yang dididikkan, sistem nilainya semua kami rancang secara mandiri, dan anak-anakku kita didik dengan berbagai macam kegiatan. Mudah-mudahan dan insya Allah semua itu akan membawa manfaat untuk mereka di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pondok ini kami mengelola kehidupan seluruh yang ada di pondok. Ya, kehidupan santrinya, kehidupan guru-gurunya, kehidupan keluarga guru, sampai ke kehidupan para pekerja dan masyarakat sekitar. Tentu ini butuh kerja keras. Bahkan tidak jarang ini butuh pengorbanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bantu kami ringankan tugas, beban dan tanggung jawab kami. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Dengan apa? Dengan kepercayaan. Dengan apa tadi? Dengan ketawakalan. Dan maksimalkan ikhtiar Bapak Ibu di rumah. Itu adalah bantuan terbesar untuk kami-kami dalam mengelola kehidupan santri, kehidupan guru, dan kehidupan pendidikan dan pengajaran di pondok ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin sampaikan
Mari bersama-sama mendidik anak-anak kita, termasuk pendidikan disiplin. Jangan kita berkong kali kong dalam merusak disiplin. Ini yang sering terjadi, saya ingatkan. Wali santri datang, ya, menjenguk putranya, lalu kemudian setelah itu putranya diberi HP, diberi gadget, ya, dengan sangat leluasa. Nah, ini sebetulnya kurang tepat, karena akan merusak, akan menghilangkan kembali apa yang sudah kami tanamkan sebelumnya. Maka harus dipantau ketat penggunaan itu. Apalagi kemudian teman-temannya yang lain ikut datang dan ikut menikmati fasilitas itu semuanya. Tentu ini bukan sesuatu yang kami harapkan. Oleh karena itu, tolong sama-sama menjaga disiplin, menjaga nilai-nilai, menjaga dinamika yang ada di pondok ini. Bukan untuk siapa-siapa, tapi semuanya dalam rangka untuk anak-anak kita semuanya, untuk masa depan mereka, untuk kekuatan mental mereka, untuk tanggung jawab dan disiplin mereka, sehingga dengan itu semua mereka menjadi orang-orang yang siap dan kuat untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mudah-mudahan semua ini menjadi keberkahan untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah Allah meridhoi kita semuanya. Bisa jadi apa yang kita upayakan baik untuk kita, tapi bisa jadi apa yang kita upayakan belum tentu membawa kebaikan. Apa yang kita cintai belum tentu itu baik, dan apa yang kita benci juga belum tentu baik. Allah mengetahui yang terbaik, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat di masa depan, mendapatkan ridho, taufik, inayah, rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.